Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mera Sumiranti dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di sini saya akan membahas materi memahami keuntungan dan kerugian, di mana materi ini merupakan materi kelas 7 semester 2. Nah, ada peta konsep materi yang akan dibahas, yaitu tentang keuntungan, untung atau rugi, persentase keuntungan, ada kerugian, dan persentase kerugian. Keuntungan dan kerugian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan jual beli. Keuntungan dan kerugian merupakan salah satu yang berkaitan dengan jual beli, khususnya bagi penjual. Untung atau rugi adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka selisih tersebut disebut untung. Jika harga jual lebih kecil dari harga beli, maka selisih tersebut disebut rugi. Sedangkan jika harga jual sama dengan harga beli, maka itu disebut impas. Keuntungan. Untung atau laba terjadi jika harga jual lebih besar dari harga beli. Maka berlaku rumus ini. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Persentase keuntungannya yaitu rumusnya ini. PU atau persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Nah, di sini ada keterangannya di mana HB itu harga beli atau modal, sedangkan HJ adalah harga jual. Kerugian. Rugi terjadi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Maka rumusnya ini, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Persentase kerugiannya yaitu rumusnya ini, persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita amati contoh berikut. Contoh pertama. Nah, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Penyelesaian. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui harga belinya berapa, tadi sudah disebutkan harga belinya itu 4 juta rupiah. Terus harga jualnya sebesar 4.200.000 rupiah. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya keuntungan yang didapat oleh Pak Dedi. Kita jawab. Nah, rumus keuntungan apa tadi? Oke, rumusnya untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Yang diketahui tadi masukkan ke dalam rumus. Nah, jadi 4.200.000 dikurangi 4 juta, hasilnya 200.000. Kita simpulkan. Jadi, keuntungan yang didapat Pak Dedi adalah sebesar 200.000. Nah, gimana? Mengerti? Nah, kita ke contoh 2. Nah, di sini ada soal seperti ini. Pak Budi membeli buah mangga dari petani sebesar 8.000 per kilo. Kemudian, mangga tersebut dijual lagi dengan harga 12.000. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh Pak Budi? Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada harga beli atau HB, yaitu sebesar 8.000. Kemudian dijual kembali kan ya dengan harga 12.000. Jadi HJ atau harga jualnya itu sebesar 12.000. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya itu persentase keuntungan yang diperoleh Pak Budi. Kita jawab.
Nah, rumusnya apa ayo? Nah, tadi sudah dijelaskan ya rumusnya ini. Persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Nah, yang diketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus. Nah, harga jualnya sebesar 12.000 dikurangi harga beli sebesar 8.000 dibagi harga beli yaitu 8.000 dikali 100%. Nah, kita kurangkan 12.000 dikurangi 8.000 itu sebesar 4.000 dibagi 8.000 dikali 100%. Kita sederhanakan penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 4.000. Jadi, kita sederhanakan hasilnya 1/2. Kita kalikan dengan 100%. Nah, ini hasilnya sebesar 50%. Kita simpulkan. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Budi adalah sebesar 50%. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Nah, di sini ada soalnya. Nah, soalnya panjang ya. Kita baca dulu. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Nah, hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, berdasarkan cerita tersebut, berapa kerugian yang ditanggung oleh Pak Soso? Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya harga beli atau modalnya berapa? Tadi Pak Soso itu menghabiskan sebesar 800.000. Jadi harga belinya sebesar 800.000. Kemudian apalagi yang diketahuinya? Di sini ada harga per porsinya itu 8.000, berarti harga jual. Nah, untuk mencari harga jual di sini itu harga per porsi dikali jumlah porsi yang terjual. Nah, kebetulan harga per porsinya 8.000, terus pada hari itu terjadi hujan sehingga bakso yang terjual hanya 90 porsi. Jadi kita kalikan 8.000 dikali 90 porsi dan hasilnya adalah Rp720.000. Nah, kita tulis ditanyakannya. Ditanyakannya apa tadi dalam soal? Ditanyakannya itu adalah kerugian yang ditanggung oleh Pak Soso. Kemudian kita jawab. Nah, rumusnya apa rumus kerugian? Tadi sudah dijelaskan ya. Rumus kerugian itu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Yang diketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus. Harga belinya itu 8.000 dikurangi 720.000. Nah, kita kurangkan dan hasilnya adalah sebesar 80.000. Jadi, kerugian yang ditanggung Pak Soso adalah sebesar Rp80.000. Oke, kita lanjut ke contoh 4. Nah, dalam contoh 4 itu ada permasalahan seperti ini. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, seperti biasa, kita tulis diketahui supaya lebih memudahkan dalam mengerjakan soal cerita ya. Dimana dalam soal keuntungan dan kerugian ini banyak soal cerita. Jadi kita biasakan ditulis dulu diketahuinya. Nah, dalam soal ini apa yang diketahuinya? Diketahuinya itu harga beli atau modal. Nah, harga belinya berapa? Harga beli sepetak tanah tersebut yaitu sebesar 40 juta rupiah.
Nah, kemudian apalagi yang diketahuinya yaitu harga jual. Harga jualnya berapa? 38 juta. Kemudian kita tulis ditanyakan. Ditanyakannya apa? Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Oke, kita jawab. Nah, di sini ada persentase kerugian. Rumusnya apa, yo? Oke, rumusnya ini. Persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Seperti biasa tinggal masukkan ke rumus. Nah, seperti ini ya. Persentase rugi, harga belinya 40 juta, dikurangi harga jual sebesar 38 juta, dibagi harga beli yaitu 40 juta dikali 100%. Nah, kita operasikan atau dikurangkan. 40 juta dikurang 38 juta berapa? 2 juta. Kita bagi dengan 40 juta dikali 100%. Nah, kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2 juta. Jadi, hasilnya 1/20 dikali 100%. Dan hasilnya 5%. Jadi, kita simpulkan. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah sebesar 5%. Kemudian, di sini ada contoh soal HOTS. Nah, ini soalnya. Soal ini diambil dari soal UN SMP ya. Nah, soalnya itu seperti ini. Paman membeli sepeda seharga 1 juta rupiah. Paman merencanakan sepeda tersebut dijual kembali dengan diberi diskon 25% dan keuntungan dari penjualan sepeda tersebut sebesar 20%. Berapa harga jual sepeda tersebut? Kita diketahui dulu harga beli atau modalnya tadi berapa? Yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, apalagi ada diskon. Diskonnya itu sebesar 25% dan keuntungannya itu sebesar 20%. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakannya harga jual dari sepeda tersebut. Kemudian kita jawab. Nah, dalam menjawab soal ini, yang pertama kita cari itu pendapatan. Pendapatan setelah menjual sepeda tersebut berapa? Nah, kita cari ya rumus. Kita cari pendapatan. Kita misalkan dulu pendapatan itu P. Rumusnya ini ya. Pendapatan sama dengan harga beli ditambah untung dalam persen dikali harga beli. Kita masukkan ke dalam rumus di mana harga belinya itu 1 juta ditambah untung dalam persennya itu 20% dikali 1 juta. Nah, 20% ini kita buat ke desimal dulu di mana 20% itu sama dengan 0,2. Kita tulis 1 juta ditambah 0,2 dikali 1 juta. Nah, kita kalikan 0,2 dikali 1 juta berapa ayo? Oke, 0,2 dikali 1 juta itu adalah 200.000. Kita tambahkan dengan 1 juta, jadi hasilnya adalah 1.200.000 rupiah. Nah, sekarang pendapatannya sudah diketahui. Kita tinggal mencari harga jual, di mana harga jual ini merupakan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, rumusnya itu adalah pendapatan sama dengan harga jual dikurangi 25% dikali HJ, di situ harga jual ya. Nah, pendapatannya tadi sudah dicari yaitu sebesar 1.200.000 sama dengan harga jual HJ dikurangi. Nah, 25% ini dari diskon yang ada di soal ya. Kita buat ke dalam pecahan. Jadi 25/100 dikali harga jual atau HJ. Kita tulis kembali 1.200.000 sama dengan 4/4 HJ dikurangi
1/4 Hj. Nah, kenapa 1/4? Di sini kan ada 25/100. Kita sederhanakan. Jadi, penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 25 dan hasilnya 1/4. Nah, yang 4/4 ini dari mana? Nah, di sini kan ada 1 Hj. Angka 1 di depan Hj ini tidak lazim ditulis ya. Jadi ditulis Hj cuman Hj. Nah, kemudian kita supaya bisa mengoperasikannya, kita buat pecahan di mana penyebutnya itu sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/4 Hj. Next, 4/4 Hj dikurangi 1/4 Hj berapa? Yaitu 3/4 Hj. Nah, 1.200.000 dikali 4 dikali 3 sama dengan 3 Hj. Nah, dikali 4 ini dikali silang ya. 1.200.000 dikali 4 sama dengan 3 Hj. Nah, Hj sama dengan 1.200.000 dikali 4 berapa? 4.800.000. Kemudian kita bagi 3. Jadi hasilnya Hj atau harga jual sama dengan 1.600.000. Oke, kita simpulkan. Jadi, harga jual sepeda tersebut adalah sebesar Rp1.600.000. Nah, gimana? Sudah mengerti? Nanti, jika ada soal seperti ini, kalian bisa menjawab soal tersebut dengan cara yang saya jelaskan, atau mungkin kalian punya cara sendiri untuk menjawabnya ya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.